Apa? Karena kamu bisa jadi hakim dirimu yang kemarin. Sehingga bisa ngomong bahwa itu benar, itu salah, itu pas, itu enggak. Monggo ini teman-teman bisa menempati. Ini Mas Abrang, ini langsung saja sesuai dengan tema malam hari ini, profesionalitas dan kekancan dalam satu cangkir. Kami minta respon panjenengan, mungkin nanti bisa diawali dari profesionalitas itu apa sih, atau sikap seperti apa yang kok dengan kekancan kok. Oh, Pak Munir dulu, monggo Pak Munir selaku fasilitator. Jadi sesuai judulnya, kemah rapal judulnya ya betul. Profesional dan kekancan dalam satu cangkir sebetulnya satu istilah pemantik saja yang nanti bisa dijerokke oleh Mas Abrang. Sempat tadi rasan-rasan, pada umumnya kan konsep kita, pemahaman kita tentang bisnis dan kekancan itu kan ratau gathuk. Nek jenenge kekancan kuwi engko nek rada teges sithik mesti dilokke. Terus engko nek wis wong bisnis kuwi kan kita biasa dengar karo kanca kok kejeme yang ngono misalkan. Lah itu saya banyak belajar sekali dari teman-teman, dari saudara-saudara. Kalau saya matke sesungguhnya profesional dan kekancan itu harusnya sesuatu yang jalin berkelindan. Hanya karena kita itu sejak kecil tidak pernah dibiasakan berhubungan dengan uang secara baik, maka yang terjadi pada umumnya rata-rata nek wis kekancane bisnis hilang, nek bisnis kekancane hilang. Saya banyak mendapat pengalaman dari perjalanan saya bahwa sesungguhnya itu suatu hal yang saya matke tenan ternyata itu penting sekali karena pengalaman saya sendiri itu yo okeh bosok ketika berteman nyangkut bisnis jadi kan itu seharusnya tidak terjadi seperti itu manakala konsep dasar kita sejak kecil sudah kenal bahwa sesungguhnya yo jane kanca ki yo iso bisnis iso kanca mong bagaimana kita bisa meletakkan dengan tepat di dalam hal mana kita cara ringkese mesake, tetapi bagian dari mesake itu sesungguhnya ya kudu profesional tadi. Kira-kira lambaranku dasar ngono Mas. Mungkin nanti Mas Sabrang bisa lebih. Dan sengaja kita launching di sini karena Kopi Parang sendiri konsep dasarnya juga selain warung menyediakan ruang untuk kreativitas anak-anak muda yang berkesenian atau apa saja, mulai mencoba mengenalkan misalkan, nek jenenge seni kuwi yo terus aja ora mudeng duit blas. Tetapi harus paham bagaimana harus meletakkan dirinya. Kita berkembang bersama, sinau bareng, ora ana sing luwih pinter, ora ana sing dudu, tapi masing-masing men-share pengalamannya sendiri-sendiri. Seperti itu kira-kira Mas, terima kasih. Nggih. Mas Sabrang monggo langsung di respon. Cek, oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Positioningnya ra paham, langsung nyemplung wae kula pokoknya. Karena saya harapkan TikTok lebih menarik daripada apa sebenarnya, daripada solo pembicara tunggal mending diskusi. Tapi yang saya tangkap dari awal saya tak merespon itu tadi. Ini ada beberapa jadi masalah karena urusannya karo duit. Apa mau enak wis ngurusi duit. Nanti kita, sebenarnya kalau mau menggali dulu cara pandang kita terhadap duit saja belum fix toh. Ada banyak cara pandang terhadap duit, apakah dia hubungannya sama altruisme, kapitalisme seperti apa, tapi itu kejeron, tapi nanti dulu. Gampangnya ngene wae lah nek aku bayangke.
bayangnya warung kopi ngono itu tadi ya. Warung kopi bagaimana profesional dan kekancan iki bagine piye. Nah, saya melihatnya sederhananya gini kok. Warung kopi itu namanya permainan. Permainan ekonomi. Kenapa saya sebut sebagai permainan? Karena dalam dunia usaha ada peraturan-peraturan tertentu. Peraturan kudu badi, kayak peraturan penghitungan RAB gimana, ngomong pajak seperti apa, bagaimana marketingnya, dan itu kan peraturan dalam permainan. Nah, nek wis punya definisi bahwa itu permainan, kita bisa loncat pakai analogi cara lain. Pakai analogi lain, misalnya gini. Bal-balan. Nah, pemain sepak bola itu kudu profesional lho. Nah, ono back, ono apa jenenge? Penyerang, ono kiper, ono sing premane. Ono zaman Gattuso biyen kan wanita tarung ngono lah intinya gitu. Pokoknya ada dalam satu tim itu dia masuk dalam sebuah permainan tertentu dengan peraturan tertentu, ada gawang, ada kartu merah, ada pelanggaran dan segala macam, menjadi sebuah tim untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Itu yang permainan profesionalisme dalam sebuah permainan yang namanya sepak bola. Mereka bekerja sama untuk sebuah tujuan tertentu ngegolke bola masukin ke gawang musuh kan ngono ya. Tapi di luar permainan di situ wong-wong kuwi kekancan ora to jane. Mungkin kita bisa memperhatikan begini. Kalau ada timnas biasanya setahu saya gini, kalau timnas itu kan tidak setiap hari berkumpul. Ketika mau ada Piala Dunia, yuk dikelompokke punya latihan bareng bersama 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan, 2 bulan. Ada yang sudah lama bermain bersama. Itu lebih efektif biasanya yang lebih bermain bersama lebih lama. Kenapa? Karena di luar permainan yang namanya sepak bola, mereka berteman juga satu sama lain. Tapi ketika di lapangan sepak bola, mereka masing-masing tahu perannya sendiri-sendiri untuk sebuah tujuan spesifik yang lebih kecil daripada berteman. Nek berteman, hubungan ini manusia antar manusia. Kalau dalam sebuah permainan, hubungannya fungsi dengan fungsi. Untuk menuju sebuah gol tertentu. Nek kekancan golnya apa? Kemesraan. Yo, orang nggak bisa dikatakan kemesraan itu adalah gol karena kalau gol itu garis finish dan setelah itu udah nggak perlu lagi. Kemesraan harus berjalan terus. Apa sebenarnya? Jadi bukan gol dalam berteman. Berteman ki yo sak lawase. Kan intinya seperti itu. Tidak ada yang menang, tidak ada yang keeping scorecard. Maksudnya aku luwih apa mbangane kuwi ora, pokoknya seserawungan. Karena memang tidak ada tujuan bersama untuk sebagai sebuah tim untuk mencapai sesuatu. Nah, sebagai sebuah tim untuk mencapai sesuatu, entah permainannya bal-balan kayak bisnis kayak apa kayak itu adalah substruktur dari pertemanan tersebut. Ya, misalnya gini lah, saya sebagai anggota sebuah band, di awal bikin band juga punya peraturan dasar. Oke, kita yang primer apa Ki? Kita berteman sudah lama, terus kita pengen bikin kamar yang namanya band-bandan. Band-bandan punya punya pekerjaan, punya tanggung jawab masing-masing untuk menuju goal yang kita tentukan bersama. Opo Ki goalnya? Adalah karya yang bisa dipakai apa dan seterusnya lah. Jadi kontribusinya jelas untuk mencapai sebuah goal bersama. Tapi ku ya ora ono gunane nek kekancanmu kemudian terkorbankan karena permainan tuh hanya 45 prading bal-balan piro? 90 menit. 90. Babake pindho soalnya. 90 menit, tapi kalau pertemanan non-stop nih sampai mati nek iso. Ya kali cara pandang dasar itu saja dulu untuk melihat bahwa satu cangkir, ya satu cangkir. Sangat sederhana. Apa enggak ruwet-ruwet juga, asal tahu pemetaannya bahwa kapan kita bermain, kapan kita berteman. Permainan akan lebih canggih kalau pertemananmu luwih raket. Ini terlalu ruwet ora iki. Ning paham maksudku ya. Ngelihatnya itu ini permainan iki. Ini permainan sing jenenge misalnya nggak bisnis. Permainan nek bisnis iki sederhana. Piye golek bathi, ngono to? Lha permainan bisnis ngono kuwi golek rugi aja bisnis kowe.
Bisnis ini golek badi, permainannya memang untuk di situ. Jadi semua teman yang ngumpul dalam satu permainan ini harus punya kontribusi untuk mencapai apa yang diharapkan. Jadi kalau bisnis itu dalam permainan semuanya harus terlibat dan sepakat untuk menuju satu goal yang sama, misalkan untung itu Bati. Gini, enggak harus untung Bati, tapi gini, enggak semua harus terlibat juga. Kekancan, terus aku ra gelem melu bal-balan, aku ra iso bal-balan. Misalnya sikilku kiwa kabeh, dadi nek bal-balan mesti enggak pas nendang belok-belok, misalnya gitu, enggak masalah. Dia bisa berkontribusi dalam posisi lain, jadi cheerleader misalnya. Jadi gawake banyu misalnya. Itu dia dia support permainan tapi tidak ikut bermain. Bisa juga konfigurasinya seperti itu, kita tidak bisa memaksa orang untuk ikut bermain. Tapi ketika sudah dalam masuk permainan, kita harus menentukan goal bersama nih. Karena kalau tidak ada goal bersama, kita tidak bisa menentukan benar salah dari perilaku setiap orangnya. Biar gue bisa menentukan benar salah. Misalnya, gawe warung kopi. Oke, untuk apa tujuannya apa? Agar dhewe golek badi, tapi ra nglarani wong liya. Kita juga menumbuhkan komunitas di situ. Oke, goalnya di situ ya. Oke, sudah goalnya di situ. Kalau ada satu orang yang tidak rajin di situ, misalnya bolosan, sudah dilihat bahwa dia tidak membantu menuju goal tersebut. Oke. Sederhana toh ndelok iki goal kita sepakati bersama kok. Kamu tidak konsisten sebagai bukan perjanjian sebagai konco bareng-bareng harus menuju goal situ, tapi di tengah jalan kamu kok menggok iki. Ayo kita rembuk masalahnya apa iki. Tapi itu tidak bisa menghapuskan kekancan juga kan berarti. Kalau semuanya sadar bahwa itu permainan, gue kan yo nek main bal-balan dadi back, ora ketika ngombe neng omah di rumah nyuci popok anak sebagai back pemain sepak bola kan enggak juga tuh. Kan sebagai bapak posisinya. Nah ngobrolnya di mana? Kalau ngobrolnya dalam permainan itu, ya fungsimu dalam permainan itu berlaku atau tidak. Nah tidak berlaku ya, ayo kita mundur sedikit sebagai teman, piye digenahke seperti apa nih. Nah kalau ini diteruskan dan kamu tidak membantu, akan bikin tensi pertemanannya bubar, piye langkah selanjutnya. Misalnya Nek Leto di awal sudah punya perjanjian, kalau ada masalah yang akan membubarkan pertemanan, mending beni bubar. Itu perjanjian dari awal, misalnya. Karena kita masuk dalam sebuah permainan yang namanya band industri waktu itu. Band industri. Beda, nek band-bandan seneng-senengan karo ngamen, beda permainannya sangat berbeda. Ora kudu nyalon, nek band industri kan nyalon, semiran. Kudu nyalon, semiran rambut, ngono barang telek-telekan ngono kuwi lah. Ya, tapi konsekuensi dalam sebuah permainan. Berarti memang dari awal harus dipahamkan kepada teman-teman yang ingin memulai sesuatu bareng itu landasannya harus jelas gitu bahwa ini kita akan melakukan permainan sebagai tim. Iya, harus jelas. Kalau enggak kita enggak punya dasar. Kita enggak punya dasar untuk menilai ini benar atau salah perilaku dia. Iya ya aku ngomongnya gini. Anda ikut Facebook yang lebih dari 2 tahun Anda enggak? Izin. Facebook lebih dari 2 tahun. Anda lihat posting Anda 2 tahun yang lalu malu enggak? Otomatis. Jijik iya. Zamannya jomblo kayak atau zamannya alay kayak atau jadi statusnya sama sekali berbeda dengan keadaan sekarang kan malu. Kenapa? Karena kamu bisa jadi hakim dirimu yang kemarin. Sehingga bisa ngomong bahwa itu benar, itu salah, itu pas, itu enggak. Nah kalau sekarang, kalau kita melakukan segala sesuatu yang jadi hakim ini benar atau salah, siapa? Kan cita-cita yang kita harapkan 2 tahun ke depan nih. Yang menghakimi adalah kita 2 tahun yang ke depan itu.
Bukan 2 tahun lagi, tapi sekarang nih, oh, cita-cita dalam 2 tahun nanti targetnya pokoknya kita akan mencapai profit segini tanpa apa jenis nyakiti sopo-sopo, nah iso ini berkembang seperti ini, oke kita punya cita-cita goal yang jelas nih. Sebuah keputusan atau perilaku yang tidak menuju ke sana berarti kan salah. Perilaku yang menuju ke sana berarti perilaku yang benar. Nah benar salah kan tergantung pada goal dari apa tujuan kenapa permainan itu dibuat. Nah kalau tidak ada definisi tujuannya ya tidak bisa menentukan benar salah. Kaya main bal-balan, ngegol ke, pokoknya ngelebok ke bal neng gawang. Neng ora diomong ke gawangnya musuh apa gawangnya dewe, kan masalah gue. Iya. Kan harus spesifik jelas, oke karena itu yang akan menjadi hakim perilaku saat ini. Gitu. Ya, mungkin teman-teman di sini yang mau memulai kerja bareng teman dekat gitu, mungkin ini modal yang sangat cukup kuat nih pemahaman seperti ini gitu kan. Gimana ketika kita bekerja sebagai tim ya bekerja sebagai tim, pahamilah peranmu di sana gitu.